Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Pada pagi hari ini kita masih ada di dalam serial Renungan Embun Pagi tentang keluarga yang diberkati. Kita akan membahas tentang suami yang mengasihi istrinya. Tema ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 berkata demikian. Demikian juga kamu hai suami-suami, hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu hidup, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan nasihat penting bagi suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan terdapat beberapa hal penting yang perlu kita pahami lebih mendalam dari ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama adalah hidup dengan bijaksana. Rasul Petrus memulai dengan nasihat agar suami hidup dengan bijaksana bersama istrinya. Kata bijaksana dalam konteks ini menekankan pengertian, kesabaran, dan kasih yang mendalam. Suami dipanggil untuk tidak hanya menjadi pemimpin dalam keluarga, tetapi juga untuk memahami kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik istrinya. Kebijaksanaan dalam pernikahan berarti memiliki kesadaran akan situasi dan kondisi pasangannya, serta memiliki hati yang peka terhadap apa yang dialami oleh istrinya. Ini bukan hanya sekedar menjalankan tanggung jawab sebagai suami, tetapi melibatkan diri sepenuhnya untuk mencintai dan memahami istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hal yang kedua adalah terdapat di dalam frase tentang kaum yang lebih lemah. Frasa ini seringkali disalahpahami sebagai bentuk merendahkan peran perempuan. Namun, kita harus melihatnya dalam konteks kelembutan dan keunikan peran istri. Kelemahan yang dimaksud bukanlah kelemahan spiritual atau intelektual, tetapi lebih merujuk pada sifat fisik yang umumnya berbeda antara pria dan wanita, serta tanggung jawab emosional yang seringkali lebih berat bagi istri dalam peran mereka di dalam keluarga. Kita diajak untuk memahami bahwa kelemahan ini seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak menghormati istri, melainkan menjadi alasan untuk lebih memperhatikannya, mendukungnya, dan melindunginya. Suami dipanggil untuk menjadi pelindung dan pengayom, bukan penguasa atau penindas. Tetapi sebaliknya adalah dia harus peduli, memperhatikan, dan mengasihi istrinya. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari nats ini adalah hormati sebagai pewaris kasih karunia. Rasul Petrus dengan tegas menyatakan bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia dari Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hubungan suami istri tidak ada perbedaan nilai di hadapan Tuhan. Baik suami maupun istri sama-sama menerima kasih karunia Allah, dan keduanya memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Perintah untuk menghormati istri sebagai pewaris kasih karunia menunjukkan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan rasa hormat yang mendalam, tidak sebagai seorang yang lebih rendah, tetapi sebagai mitra yang setara dalam panggilan hidup rohani mereka. Penghormatan ini tidak hanya ditunjukkan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata sehari-hari. Ia harus menunjukkan sikap, justru ia harus menunjukkan bahwa istri adalah bagian dari kehidupannya yang tidak bisa terpisahkan. Hal yang keempat yang kita pelajari dari nats ini adalah doa yang tidak terhalang. Rasul Petrus juga memberikan peringatan penting bahwa hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri dapat berdampak pada kehidupan doa kita. Jika suami tidak hidup dengan bijaksana dan tidak menghormati istrinya, ingatlah hal ini. Bila kita tidak menghormati, tidak menghargai, dan tidak mengasihi istri, bisa menghambat doa-doa suami. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan pasangan hidup berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kehidupan pernikahan yang sehat, ketika suami menghormati istrinya dan hidup dalam pengertian serta kasih, doa-doa mereka akan didengar oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika suami tidak menghormati istrinya, hubungan dengan Tuhan juga dapat terganggu. Ini adalah pengingat
bahwa kehidupan rohani kita tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita sendiri. Saudaraku yang kukasihi dan yang kuhormati dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita pentingnya peran suami dalam kehidupan pernikahan. Suami dipanggil untuk hidup dengan bijaksana, memahami dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Keharmonisan dalam pernikahan juga mempengaruhi kehidupan doa kita, karena Tuhan memanggil kita untuk memperlakukan pasangan dengan kasih dan hormat. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar setiap suami dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh kasih, penuh dengan kesabaran dan bijaksana, sehingga rumah tangga kita dapat menjadi cerminan kasih Tuhan di dunia ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluho di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.